Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera bagi semuanya. Kali ini kami ingin berbagi tips yaitu tentang aplikasi terbaru yaitu untuk asesmen kompetensi minimum ya. Ini untuk pengganti dari UN di sini ya. Jadi di sini lebih kepada untuk asesmen. Nah, tim pusat juga telah mempersiapkan untuk aplikasinya di sini. Aplikasinya ini menggunakan Exambro ya. Nah, Exambro ini sudah digunakan juga dari madrasah ini yang untuk CBT dari KSM dan sebagainya ya. Nah, di sini ada aplikasi Exambro untuk proktor dan Exambro untuk peserta. Nah, jadi aplikasinya nanti akan dirilis di web dari asesmen ya, sosialisasi untuk asesmen. Nah, di webnya sudah tersedia, nanti tinggal download saja. Nah, kemudian untuk di sini ya, Exambro, aplikasi Exambro. Jadi Exambro di sini memiliki persyaratan dari untuk menginstal aplikasi tersebut ya. Nah, jadi untuk persyaratan Exambro di sini yang pertama OS ini harus di atas Windows 7 ke atas. Nah, jadi harus di atas Windows 7 ke atas, bisa 8, bisa 10 ya, dan sebagainya. Kemudian RAM komputer ini harus di atas 1 GB ya. Nah, kemudian display untuk resolution ini harus di atas ataupun sama dengan 1024 dikali 720 untuk resolusi displaynya ya, layar monitornya. Kemudian harus tersedia akses internet, udah pasti harus tersedia akses dari internet. Dan selanjutnya di sini aplikasi yang di-download harus sesuai dengan bit OS yang digunakan oleh peserta. Nah, jadi nanti aplikasinya Exambro ini dirilis ada dua ya. Jadi ada 32 bit dan ada 64 bit, sesuaikan dengan sistem OS. Ya, nanti dicek saja di sistemnya untuk operating sistemnya menggunakan 64 ataupun menggunakan 32 bit. Kemudian tanggal di komputer peserta harus sesuai harinya ya. Nah, jadi tidak boleh diubah-ubah, harus sesuai hari yang sudah ditentukan. Jadi setiap hari diupdate di sini ya. Kemudian tidak diizinkan menggunakan extend screen. Nah, jadi ini sudah terkunci semuanya. Jadi tidak bisa lagi kita menggunakan extend screen. Nah, kemudian untuk menginstal Exambro, nah kemudian setelah kalian download di web di sini, kemudian install Exambro-nya. Nah, aplikasi Exambro di sini juga harus tercentang hijau semua ya, dari operating sistemnya, CPU-nya, RAM-nya, display resolution-nya, sound-nya, kemudian versi aplikasi, selanjutnya internet connection dan waktu di komputer peserta. Kemudian baru kita bisa run ya. Nah, maka akan di sini juga sebelumnya harus ada tempat persiapan ya. Tempat persiapan pelaksanaan ini untuk klien ya ataupun untuk peserta ini sejumlah yang tercatat pada web UNBK. Nanti bisa dicek dengan operating system Windows 7 yang seri lebih tinggi dan 32 bit dan 64 bit dan resolusi layar minimal 1024 dikali 720. Kemudian persiapan tempat pelaksanaan di sini juga harus menginstal jaringan internet ataupun LAN ataupun menggunakan WiFi ya, dengan bandwidth minimal di sini 12 Mbps per 15 klien.
Dan aplikasi Proctor browsernya dan Exambro client ada sudah di web UEUBKD-nya ya. Nah, kemudian mencatat ID Proctor dan ID password untuk Proctor pada web UBKD. Nah, ini sudah diberikan semua. Kemudian petugas tempat pelaksanaan ini bertugas untuk yang pertama, bertugas untuk mengawasi peserta ujian melaksanakan ujian, kemudian memastikan peserta tidak mengalami kendala teknis seperti komputer dapat berfungsi dengan baik. Nah, kemudian bertugas menjaga konektivitas internet dengan cara memastikan hardware yang digunakan untuk tes komputer, kemudian akses point WiFi dan switch pengkabelan ini berfungsi semua dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian di sini ada juga jenis topologi. Nah, topologi dari jaringan CBT online menggunakan Exambro. Nah, di sini ya, topologinya pertama yang paling utama di sini adalah akses internet. Nah, jadi dari server di sini masuk ke kita menggunakan internet, kemudian melalui router ya. Nah, kemudian di sini ada tempat lokasi ujiannya. Nah, kemudian admin 1 ini adalah proktor ya, baik dari kabupaten ya maupun provinsi di sini. Nah, kemudian baru di sini tersambung kepada klien ya. Nanti ada Exambro kliennya. Nah, di sini ada Exambro Proctor ya. Nah, Exambro Proctornya di sini. Untuk ketentuan Exambro Proctor, pada menu Proctor di sini ada beranda, kemudian status tes, kemudian status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login peserta, dan request reset peserta. Nah, ini untuk menu dari Proctor, ini sama juga menu dari UNBK yang sebelumnya ya di sini. Kemudian sama juga untuk Exambro Proctor ini pada menu dashboard ya. Nah, pada menu dashboard di sini ada nama Proctor nanti. Kemudian tugas Proctor juga. Nah, di Exambro Proctor ini ada menu tes. Menu tes ini apa? Ini untuk mengeluarkan token. Nah, jadi sama dengan UNBK kemarin, cuman ini sistemnya full online. Kemudian di sini menggunakan Exambro. Nah, jadi di sini ada token nanti dirilis, kemudian daftar tesnya, kemudian kelompoknya ya. Nah, jadi untuk yang kelompok di sini masing-masing proktor dari kabupaten ataupun yang menangani ini sudah menentukan kelompok-kelompoknya dan sesinya di sini ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, di sini untuk token ya. Jadi peserta, jadi tampilan peserta sudah ada memiliki token sendiri di atas ya. Nah, jadi untuk di pesertanya ini bisa dikerjakan di rumah ataupun bisa dihandle oleh sekolahnya ya. Karena ini masih dalam masa pandemi. Kemudian di menu Proctor juga ini ada status peserta yang mengerjakan ya, yang selesai ataupun belum selesai mengerjakan. Ini sama persis sekali untuk yang CBT dari UNBK kemarin ya. Nah, ini sama persis isi dalamnya untuk menu Proctor pada status peserta, dan juga di sini ada menu kelompok tes. Nah, kelompok tes masuknya di sini adalah sesi ya. Nah, jadi di sini ada sesi 1, kemudian kalau mau dibuat sesi 2 dan sebagainya, ini tergantung dari proktor yang menangani di sini. Nah, jadi sama juga untuk menu kelompok tesnya, jumlah pesertanya, dan pembatasan tadi ini sekitar kalau mumpuni ya, kalau cukup ini bisa 60 lebih atau 70 di sini ya. Yang penting intinya dia mampu terkoneksi internet.
Dan WiFi-nya di sini mampu menampung berapa dari klien ya. Begitulah sedikit cuplikan dari untuk pelaksanaan AKM ataupun asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, jadi di sini ada tes-tesnya. Kemudian untuk tes nanti soal ini tergantung dari pusat yang memberikan ya. Ada literasi, ada numerasi ya. Ini tergantung. Jadi tidak sama. Jadi soal-soal nanti diacak semua untuk peserta. Jadi tergantung pesertanya mendapatkan soal yang seperti apa. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, mohon doa dan dukungan selalu agar kami senang memberikan tips-tips ataupun informasi yang lebih jauh lagi tentang suatu pendataan untuk pendidikan yang hebat dan bermartabat. Oke, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.